keadilan, pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Ruang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. 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 Oh. And dengan style muzik ni fansnya ramai sekali, ramai yang senang dengan muzik marginal. Bagaimana rasanya muzik tu didengari ramai sekali orang, you know,
and orangnya berlain-lain. Bukan saja satu golongan orangnya. Bagaimana rasanya? Iya. Bobby sejauh. Iya, soalnya Marginal sendiri tidak pernah terjebak sama satu genre musik gitu. Yang terpenting bisa menyampaikan pesan di situ, message, dan bisa berseronok bersama, gitu. Saling belajar di situ dengan berbagai karakter teman-teman yang datang. Rasanya ya proses belajar juga lagi ya. Artinya ini menjadi bagian dari proses belajar kita juga, gitu loh. Kita melihat bahwa satu kekuatan musik juga bisa menjadi satu hal yang baru dalam hidup kita, terutama di sini. Artinya juga bisa memotivasi, ya, bisa kemudian dirasakan itu bermanfaat untuk hidup seseorang seperti itu. Dan juga nggak hanya itu juga bisa mengikat satu persaudaraan. Gitu. Nah, itu yang membuat kita boleh senang ya, boleh happy. Kita merasa ada hal yang memang itu perlu kita yakini dan terus kita perjuangkan, seperti itu. Okay, and Mike and Bob start kumpulan Marginal ni dalam mid-90s macam tu kan. And macam mana masa mula-mula start music tu, bagaimana responsnya daripada orang ramai dengan gaya music ni? Ya, awal-awal kita itu mulai debut atau mulai kita ada di panggung-panggung musik, itu kita berawal pada saat menyemangati, memotivasi kawan-kawan yang memang saat itu turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Ya, kita ada ide untuk kemudian bagaimana menyemangati gitu loh, karena berjalan berkilo-kilo, ya, letih, lesu, tapi dengan musik akhirnya itu terus bisa menjaga semangat, spirit teman-teman yang ada di lapangan memperjuangkan daripada suara-suara rakyat seperti itu untuk bangun suatu perubahan. Awal-awal kita seringkali kita memang bermain ada di lokasi tersebut ya. Artinya pada saat demonstrasi di depan parlemen, di depan rumah Soeharto seperti itu. Nah, ditangkap berapa kali. Awal-awal seperti itu. Dan kemudian kita melihat kita mempelajari satu proses yang berjalan juga dari kehidupan kita, bahwa ini perlu untuk kemudian diluaskan gitu loh. Kita akan bermain di mana saja tempatnya selagi kita memiliki kebebasan untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan. Bagi kita itu suatu hal yang sangat penting sekali seperti itu. Ya, mengingat juga persoalan kebanyakan masyarakat khususnya yang ada di lingkungan kita di sana itu memang terisolasi oleh tembok tirani atau kekuasaan ya saat itu, yang memang banyak larangan-larangan ya atas sebuah kebebasan, tidak bisa mendapatkan informasi, untuk tidak bisa berbicara tentang politik dan berbagai hal. Maka bagi kita, dan akhirnya menimbulkan satu karakteristik masyarakat yang kurang minat untuk membaca, memahami persoalan, tapi mereka minat untuk mencari sebuah hiburan, seperti itu. Nah, akhirnya kita coba menggunakan media musik ini sebagai bentuk penyampaian untuk menyemangati, dan itu harus kita sebarkan dimanapun itu ada, gitu, dalam bentuk acara apapun itu, seperti itu. And one interesting thing is that seperti yang you cakap, main musik di mana saja. And, Marginal pernah manggung di pesantren. Di sini orang panggil sekolah agama. What was the aim of that performance di sana? Kebetulan kita diundang, yang memang ada satu pertemuan yang tidak diduga sama kita juga dengan guru, seorang ustadz ya, guru besarnya dari satu majelis taklim atau sekolah agama itu, dan kemudian dia tertarik dengan argumentasi kita seperti itu, dan kemudian dia mengundang kita untuk ada bermain di acara anniversary gitu. Mereka punya seperti itu, ya. Dan kesempatan itu kita ambil, dan sampai sekarang akhirnya menjadi satu hal yang selalu. Jadi setiap anniversary atau setiap ada kegiatan ramai di sekolah agama tadi, bahwa kita pasti main. Okey. Ya. Jadi nampaknya Marginal ni sepertinya lebih dari musiknya, sekali dengan idea, sekali dengan movementnya. Boleh bisa terangkan sejauh mana musiknya telah membawa band ni? Kita lebih mengedepankan sebenarnya secara teks ya, secara lirik. Sebenarnya
Ini yang mau kita sampaikan. Musik bagaimana mengemasi ruhnya aja, gitu loh, semangatnya dalam artian di sini. Gitu loh. Jadi pada saat kita bermain di satu kalangan yang memang kita baca, kita pahami, kita boleh pahami bahwa wah ini tepatnya dengan versi ini kita main akustik, gitu loh. Jadi tidak selalu kita main dengan akustik juga. Kadang kalau di kalangan semangat teman-teman muda yang power gitu kan, kita main dengan distortion seperti itu. Ya, tergantung tempatnya. Ya, yang terpenting adalah untuk kita bagaimana satu pesan dari teks itu bisa sampai boleh dipahami oleh semua orang. So setakat ini yang memahami pesan-pesanannya antara golongan orang tua atau orang muda? Sampai semua. Alhamdulillah sampai semua. Gitu. Dalam hal di sini setiap kalangan ya, dan di situ juga akhirnya menjadi satu proses pembelajaran dan kekuatan kita untuk meyakini apa yang kita jalani. Gitu loh. Berdialektis ya. Akhirnya kita melihat bahwa artinya kita tidak pesimistis atau tidak skeptis melihat satu persoalan, tapi kita selalu optimistis dan positif melihat satu persoalan dan yakin ada satu solusi dan cara untuk kemudian kita bisa bagaimana berintegritas ya, coba membangun komunikasi dengan masyarakat. Ya, kita yakin bahwa sesuatu yang tidak dipahami itu dikarenakan memang sesuatu yang belum dekat. Gitu loh. Artinya tidak ada kesempatan untuk memahami sesuatu. Tapi ketika kita mencoba untuk memberikan satu kesempatan setiap orang untuk mau memahami dengan kita yang ada di mereka, kita yang kemudian datang ke mereka, kita yang belajar kepada mereka, kita membangun satu proses pelajaran bersama dengan mereka, pasti ada hal yang boleh dipahami oleh setiap orang. Bagaimana dengan tentangan orang-orang yang tak memahami? Ada tentangan dari golongan? Untuk saat ini paling dari pihak pecinta kekuasaan kali ya. Ya, para pecinta kekuasaan gitu, ya pastilah dia tidak menyenangi gitu. Tapi hati kecilnya yakin dia cukup sadar itu gitu. Oke.